Terus kalian kuliah pertama hukum pers kita membahas introduction dulu lah ya, latar belakang kehidupan pers yang nantinya kita akan membahas pers dalam peraturan perundang-undangan. Ya, sebagaimana yang saya minta pada saudara untuk baca di dalam artikel saya mengenai revolusi media, ya, kemudian digital journalism itu. Kita kini telah sampai pada era digital journalism, ya, jurnalisme digital. Dan ini sangat berbeda dengan kehidupan pers atau jurnalistik pada masa-masa terutama pra-internet, ya. Sebelumnya kita mengalami pers yang dalam bentuk cetak, ya, surat kabar, kemudian televisi, ya, kemudian juga radio, jurnalisme televisi tadi. Surat kabar seperti kita tahu, ya, bentuknya cetak, kertas koran, diantar ke rumah-rumah, memerlukan loper itu dari bahasa Belanda, ya. Loop itu artinya jalan, loper itu ya orang yang berjalan, ya, maksudnya berjalan mengantarkan koran gitu. Kemudian televisi sejak tahun 60-an kita atau dunia itu kedatangan temuan baru, ya, kotak ajaib yang bisa menghadirkan dunia di dalam rumah, ya, termasuk muncul kemudian jurnalisme televisi, ada berita di sana, kemudian radio. Nah, radio juga umurnya lebih tua, ya, daripada televisi. Dia membutuhkan perangkat elektronik begitu, menggunakan gelombang radio, berita, informasi, hiburan juga bisa ditransmisi melalui frekuensi radio gitu. Nah, hari ini, ya, kita telah menyaksikan perubahan yang sangat revolusioner. Kalau kita bicara nonton TV, kita bicara dengerin radio, atau kita bicara baca koran, itu bisa jadi sudah tidak melibatkan apa yang saya bicarakan tadi, ya. Baca koran nggak lagi pegang kertas, ya. Saudara dengan smartphone sudah bisa mengakses Kompas, INN, atau Tirto ID, Tempo, dan lain-lain. Nonton TV juga tidak mensyaratkan saudara harus punya TV, ya. Ada TV online, streaming, juga radio juga demikian. Di smartphone saudara bisa mengakses siaran-siaran dari manapun saudara berada, atau dimanapun saudara berada, dari manapun stasiun radio yang saudara kendaki. Ya, kalau dulu pada masa lalu itu mau mendengarkan radio FM dari Semarang atau dari Jogja itu di Purwokerto orang mesti pakai pemancar yang sangat tinggi, ya, bikin pemancar FM, pakai booster dan sebagainya. Itu nanti kalau dapat siaran radio yang jauh-jauh itu rasanya suatu pencapaian tersendiri. Televisi juga demikian, ya. Tahun 80-an itu mulai marak parabola, karena orang ingin akses televisi yang lain, ya. Yang di Indonesia itu hanya ada TVRI. Dengan parabola kita bisa mengakses siaran TV3 Malaysia misalnya. Nah, semuanya kini sudah berubah, ya. Mendengarkan radio bisa pakai internet, bisa pakai komputer, laptop, bisa menggunakan smartphone, ya, gadget. Televisi juga demikian.
memutar musik. Kalau kita bicara media juga sudah tidak perlu lagi player yang analog ya, nggak perlu yang manual. Semuanya kini sudah terhubung secara internet, jaringan internet dan digital. Nah, ini tentu saja sedikit banyak ya mempengaruhi juga jurnalisme kita ya. Pers itu tadinya misalnya kalau koran ya, dulu hanya harian pagi ya. Setiap pagi dia terbit, dicetak di kota tertentu, misalnya kayak Suara Merdeka itu di Semarang dicetak jam 12 malam tuh deadline-nya. Nanti jam 1 itu jam 12 lebih itu sudah mulai cetak, dan cetakan pertama itu diantar ke tempat-tempat yang paling jauh, termasuk seperti di bagian barat Jawa Tengah ini seperti Purwokerto, Cilacap dengan bak terbuka begitu. Televisi juga demikian ya, siaran TVRI dulu sore hari, tengah malam tutup ya, pagi hari itu nggak ada siaran TV. Sekarang kita melihat perbedaannya ya, nggak ada lagi harian kalau Anda ingin baca Kompas, kalau Anda baca Suara Merdeka, ada versi online-nya yang bisa berubah detik per detik ya, menit per menit itu bisa update dengan berita baru. Nah, ini menimbulkan satu sisi, memberikan kemanfaatan ya, keuntungan bagi para penggunanya. Kita jadi tahu berita perubahannya, bisa mengerti perubahan-perubahan, update secara cepat. Di sisi lain juga ada isu misalnya akurasi berita ya, karena setiap koran itu berlomba, atau setiap media itu berlomba untuk paling cepat ya. Nah, ini nantinya muncul isu akurasi, muncul isu sumber-sumber apakah itu valid atau tidak suatu berita yang disampaikan ya. Tapi ya inilah yang kita alami sekarang, dan sepertinya tidak ada titik untuk kembali ke belakang. Kita sepertinya nggak mungkin ya kembali ke era koran cetak begitu, walaupun hari ini kalau kita bicara koran masih ada juga yang eksis ya, tapi semakin lama sepertinya dalam amatan saya koran itu cetak semakin susah ya. Belum lagi kalau kita bicara media dalam arti luas sekarang ini, ada media sosial sangat berpengaruh terhadap penyebaran informasi. Saudara kini mengetahui informasi nggak melulu dari media mainstream, media arus utama. Pada masa lalu ketika saudara hanya tahu berita dari koran, dari TV, dari radio, rasanya saudara nggak akan ngerti kalau misalnya di dekat rumah saudara atau di lingkungan perumahan saudara atau di kampung saudara ada penemuan atau ditangkapnya seekor ular misalnya. Berita itu atau kejadian itu mungkin tidak akan diliput atau tidak terdengar oleh para pencari berita. Atau misalnya di sekitar saudara ada kemalingan. Saudara juga mungkin peristiwa itu tidak tercium oleh wartawan. Ya, wartawan juga sumber beritanya juga terbatas. Akses mereka, sumber dayanya juga untuk mengakses terbatas. Saat itu juga mereka tidak menggunakan alat komunikasi yang baik, yang maksudnya tidak secanggih sekarang ya. Space mereka juga terbatas. Ya, koran itu kan space-nya kan hanya berapa halaman aja itu. Belum ada internet dan sebagainya. Nah, sekarang selain kita bisa mendapatkan informasi dari media mainstream, kita juga dapat informasi dari media non mainstream ya, media sosial dan sebagainya.
informasi atau berita ternyata tidak hanya tidak lagi dimonopoli atau menjadi privilege keistimewaan yang dimiliki oleh pers. Ya, saudara juga bisa, misalnya saudara di jalan melihat ada suatu insiden, ada suatu peristiwa yang menarik ya, kecelakaan, ada misalnya jembatan ambruk gitu ya. Saudara bisa capture dengan foto, saudara bisa tangkap dengan video, kemudian saudara bagi di Instagram, di Twitter, Facebook dan sebagainya, dan dunia tahu ya. Saudara juga mewartakan berita gitu. Nah, tentu saja ini menjadi persoalan hukum juga ya. Apakah itu dapat dikategorikan sebagai berita? Apakah itu kerja saudara adalah kerja-kerja jurnalistik ya. Sementara juga di samping media-media mainstream itu, di antara media-media yang memang tanda petik kelaminnya jelas ya, seperti Kompas, Suara Merdeka, CNN, kemudian radio berita ya, kantor berita KBH 68 kalau nggak salah, itu ada radio berita. Kini juga muncul media alternatif ya, media-media alternatif menggunakan platform website begitu, internet. Mereka menyampaikan informasi ya, melakukan kerja-kerja jurnalistik ya. Tapi sementara itu pertanyaannya adalah apakah mereka itu atau apakah hukum pers ya, kalau kita bicara hukum positif yang akan kita dalami di dalam mata kuliah ini, berlaku untuk mereka. Nah, ini penting karena, atau menarik, atau bahkan fenomena baru, fenomena yang kita hadapi semua ya. Kita semua hadapi perubahan-perubahan ini. Apakah hukum mampu menjangkau, responsif terhadap perubahan ini? Kalau kita bicara undang-undang pers, saudara perhatikan Undang-Undang 40 tahun 99, undang-undang itu dari tahun saya merekam kuliah ini aja sudah lebih dari 20 tahun. Ya, mungkin banyak di antara saudara atau mungkin lebih kurang umurnya sama dengan saudara yang mungkin kelahiran tahun 2000-an begitu. Nah, suasana saat itu, kondisi sosial saat itu tentu saja berbeda ya. Tahun 99 ketika undang-undang itu dilahirkan, internet itu belum seperti sekarang ya, belum jadi bagian hidup dari kebanyakan orang. Sekarang sukar rasanya ya manusia modern untuk tidak mengakses internet. Ya, anak-anak kecil, anak-anak SD aja, mereka adalah internet users ya. Mereka main game, main aneka macam permainan itu online secara simultan ya, ada mabar ya, main bareng. Dan mungkin juga saudara melakukan ya. Ini fenomena seperti itu sekarang itulah yang kita hadapi. Nah, bagaimana dengan kehidupan pers kita ini yang di awal kuliah ini sebenarnya hendak saya sampaikan atau ingin mengajak saudara untuk menyadari di mana sekarang kita berada. Kita sekarang berada di era digital. Kita sampai pada jurnalisme digital. Ya. Sedangkan persoalan digital nggak melulu soal jurnalisme tentu saja. Ada hal yang lain ya, transaksi elektronik. Ya, informasi ya,
informasi secara elektronik juga bisa disampaikan ya. Saudara punya Twitter, saudara punya Instagram, WordPress dan lain-lain ya, situs internet, itu bisa jadi atau asumsinya mungkin bukan kegiatan jurnalistik ya. Ngeblog, nulis di blog ya, punya akun sosial media walaupun saudara menyampaikan kabar, itu bukan kegiatan jurnalistik misalnya. Tapi sebaliknya ya, ada juga kegiatan jurnalistik yang kalau kita bicara perkembangan kekinian itu diincar atau dijerat lah katakanlah istilahnya dengan undang-undang informasi ITE ya, informasi dan transaksi elektronik ya. Nah, ini yang wajah pers atau kondisi kehidupan pers nasional hari ini. Kalau kita bicara undang-undangnya ya, seperti tadi saya katakan, sudah lebih dari 20 tahun maksud saya. Pertanyaannya apakah masih relevan atau tidak? Saudara misalnya persoalan mengenai pers nasional ya. Pers nasional itu saudara perhatikan ya, di dalam pasal 1 undang-undang pers ya. Itu kan pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers nasional. Artinya apa? Definisi ini nggak sederhana ya, nggak remeh. Saudara perhatikan misalnya pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia ya, pada pasal 1 butir 6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. Artinya apa? Di situ kita bisa ambil kesimpulan, ternyata pers itu harus diselenggarakan oleh perusahaan pers. Kalau bukan perusahaan pers ya bukan bagian dari pers nasional ya, harus perusahaan gitu. Kegiatan jurnalistik di Indonesia itu bentuknya mestilah perusahaan, sehingga perorangan dan sebagainya tidak bisa masuk ke kegiatan jurnalistik. Pertanyaannya, apakah ini sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan kemanfaatan ya, atau tidak? Saya pakai contoh paling sederhana itu di majalah mahasiswa Fakultas Hukum Unsud ya. Apakah itu kegiatan pers atau bukan? Kalau kita lihat rumusannya, pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. Pro Justisia itu majalah mahasiswa kita itu bukan perusahaan pers ya, nggak ada PT apa gitu kan, nggak ada. Orang mungkin berkata ya nggak masalah Pak, yang penting kita melakukan kegiatan jurnalistik mahasiswa ya. Iya sih iya, tapi artinya kalau sampai terjadi misalnya wartawan pers mahasiswa itu mendapat kekerasan, kemudian dihalang-halangi dalam mencari berita, mereka tidak bisa mencari keadilan dengan Undang-Undang 4099. Karena apa? Karena bukan bagian dari pers nasional. Itu secara sederhananya ya. Kemudian misalnya kita melihat di dalam pasal 4 ya, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Nah, ini kembali misalnya pers-pers yang
alternatif ya, media-media alternatif termasuk pers mahasiswa itu, apakah wartawan PJ itu betul-betul wartawan secara Undang-Undang 49 atau bukan? Ya, karena apakah kegiatan mereka itu teratur ya dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Nah, ini juga menimbulkan persoalan ya. Sebab apa? Ya, kalau nggak teratur berarti bukan wartawan. Kalau kerjanya mencari beritanya itu hanya sambilan, tapi sedangkan kerjaan utamanya adalah mahasiswa, mungkin dia secara hukum bukan wartawan gitu. Ya sekali lagi orang bisa mengatakan ya nggak masalah Pak, bukan wartawan. Tapi persoalannya kalau misalnya ya reporter PJ atau reporter manapun majalah mahasiswa itu dihalang-halangi sekali lagi dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, perbuatan seperti itu mungkin tidak masuk dalam kategori menghalang-halangi kerja pers ya. Padahal menghalang-halangi itu ada sanksi pidananya. Ya, demikian juga dengan misalnya kegiatan jurnalistik yang tidak berbadan hukum Indonesia, tidak merupakan perusahaan pers gitu. Nah, ini yang persoalan lah ya di yang kita hadapi ini. Banyak misalnya situs-situs media alternatif itu belum tentu mereka adalah perusahaan ya. Mereka hanya katakanlah kolektif saja, sekumpulan orang begitu punya concern atau perhatian pada isu tertentu ya, isu kerakyatan ya, ada isu agraria, ada yang isu perempuan seperti Magdalene, situs Magdalene itu. Apakah mereka termasuk dalam kegiatan jurnalistik? Apakah itu adalah pers nasional? Kalau melihat aktivitasnya sih pers yang mencari berita, menyampaikan gitu. Tapi bisa jadi menurut 499 ini tidak merupakan kegiatan pers nasional, sehingga undang-undang pers tidak tunduk. Tapi sementara itu saudara juga seperti tadi saya sempat sampaikan, ada wartawan media online ya, karena penyampaian beritanya di situs online begini menggunakan sarana internet ya, tidak menggunakan katakanlah koran dari kertas itu, ia kemudian dijerat dengan undang-undang ITE ya, pencemaran nama baik. Ya, ada problem juga, ada persoalan seolah-olah semua yang ada di internet itu ITE gitu. Ada persoalan ketidakpahaman masyarakat, ketidakpahaman bahkan penyelenggara negara ya. Kenapa saya katakan penyelenggara negara? Karena kasus-kasus yang terjadi juga banyak melibatkan baik para pejabat penyelenggara negara maupun institusi yang memperkarakan persoalan jurnalistik menggunakan undang-undang ITE ya, bukan dengan undang-undang pers. Nah, saudara, saya lanjutkan sedikit. Saya minta saudara baca ya pasal 1 undang-undang pers itu untuk memahami ketentuan-ketentuan dasarnya. Kemudian pasal 2-nya, kemerdekaan pers adalah wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Ya, press freedom itu adalah wujud kedaulatan rakyat. Kenapa kebebasan pers itu wujud kedaulatan rakyat? Ya, pertama kita mesti mengerti dulu kedaulatan rakyat itu apa. Rakyat yang berdaulat. Apa maksudnya rakyat yang berdaulat? Ya bukan raja yang berdaulat, bukan segelintir orang yang berdaulat, ya, apa yang kita kenal dengan istilah oligarki, tapi orang banyak inilah yang berdaulat. People ya, rakyatlah yang berdaulat. Dia wujud kedaulatan rakyat. Karena rakyat berdaulat, maka rakyat berhak untuk tahu. Tahu apa? Ya, tahu terutama di sini adalah tahu apa yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Karena penyelenggara negara itu dipilih oleh rakyat itu sendiri.
Nah, sekali rakyat memilih, bukan kemudian say goodbye, tapi rakyat juga berhak untuk mengawasi, ya. Dan pengawasan rakyat, ya, kritik rakyat, apakah itu rakyat dalam arti lembaga perwakilan maupun rakyat dalam arti kita semua ini yang telah memilih anggota parlemen di masa pemilu. Informasi itu kita perlukan untuk bisa mengkritisi para penyelenggara negara, termasuk para wakil kita juga yang kita pilih, ya. Semua kritik itu, pengawasan dan sebagainya, hanya mungkin kalau kita tahu. Kalau kita tidak tahu, bagaimana bisa mengawasi? Itu kira-kira cara berpikirnya demikian, ya. Makanya prinsipnya itu demokrasi, demokratain rakyat yang berdaulat. Jadi demokrasi itu rakyat yang berdaulat, bukan negara yang berdaulat gitu. Negara itu ada untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya. Nah, ini penting, ya, karena banyak kasus-kasus itu, misalnya yang klasik saya tampilkan di dalam kuliah hukum pers, bagaimana misalnya media mengkritisi rekening gendut, begitulah, ya, dikatakan gendut karena jumlahnya banyak, rekening gendut di kepolisian, ya. Tapi nggak jelas ini duitnya sumbernya dari mana, ya. Ya, diduga uang-uang yang tidak sah lah, begitu, pungli atau apa gitu. Nah, ini rakyat berhak mengawasi, berhak tahu mengapa ada rekening itu, siapa yang punya, dari mana uang itu. Dan kita bisa mempertanyakan itu kalau ada kebebasan pers, ya, kebebasan mencari, menyebarkan informasi, sehingga mereka penyelenggara negara itu bisa dikritik, bisa bahkan diproses sesuai hukum, ya, kalau memang melakukan tindak penyimpangan. Nah, inilah makanya seringkali dalam negara-negara yang tidak berasaskan kedaulatan rakyat atau penyelenggara negaranya tidak berparadigma kedaulatan rakyat, pers itu selalu mendapatkan tentangan, perlawanan, bahkan kekerasannya. Maka di sini saudara bisa mengerti mengapa ada sensor, ada teror, kekerasan baik verbal, fisik maupun juga pembunuhan, ya. Karena paham kedaulatan rakyat tidak diterapkan betul, atau memang sama negara tersebut sama sekali atau bukan menganut demokrasi, ya. Paham lebih kepada paham kedaulatan negara, ya, penyelenggara negara itulah yang berdaulat. Sehingga kalau ada wartawan yang mengkritik, yang menyebarkan informasi mengenai dugaan pelanggaran oleh penyelenggara negara, maka ada tindak kekerasan yang dialami. Ya, di sini prinsipnya adalah prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Rakyatlah yang berdaulat untuk tercapainya keadilan dan supremasi hukum. Ya, kritik itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal di dalam negara demokrasi, ya, sehingga kalau media melakukan kritik, kalau media menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan kritik, ya, karena media itu kan tidak melulu awak medianya itu yang mengkritisi, ya. Kalau Anda pernah nonton editorial Metro TV itu ada editorialnya itu biasanya kritik terhadap pemerintah, tapi media itu kan tidak selalu mengisinya sendiri. Kalau kita bicara koran misalnya, apakah situs-situs berita, apakah cetak maupun elektronik, ya, internet, maka ada misalnya akademisi atau pakar menyampaikan gagasannya, menyampaikan idenya, menyampaikan kritiknya di situ. Jadi media menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik. Dan itu harus mungkin, ya, harus mendapat tempat dan dijamin. Karena apa? Kita demokrasi. Karena apa? Itu untuk keadilan. Ya, walaupun tentu saja asasnya juga supremasi hukum. Ya, media juga tidak menghakimi, tidak mengadili,
dan juga tidak menjunjung tinggi, terutama ini dalam kasus-kasus menyangkut pidana, itu adalah asas praduga tak bersalah. Terakhir pasal 3 untuk kuliah hari ini, yaitu pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Informasi itu ya, inform ya dari bahasa Inggris, membuat orang itu tahu perkembangan di sekitarnya maupun di dunia ya. Kemudian pendidikan ya, educated ya, sehingga orang semakin smart, semakin cerdas, bukan sebaliknya ya, jadi bodoh, nggak mendidik gitu ya. Ini agak menyimpang, tapi kita tahu ya, ada juga berita-berita yang penting apa enggak sih sebetulnya, kayak beberapa waktu yang lalu misalnya Nia Ramadhani itu nggak bisa ngupas salak gitu ya, itu penting apa enggak sih gitu ya. Tapi seringkali ya fungsi-fungsi ini juga bukan bertentangan sih, tapi nature dari media itu kan mencari sesuatu yang punya news value gitu ya, punya nilai berita ya. Kemarin saya baca istri bupati mana ya main gamelan aja jadi berita. Kalau saudara main gamelan ya saudara nggak akan jadi berita ya. Apalagi kalau saudara main karambol, tambah nggak jadi berita. Tapi pertanyaannya itu penting apa enggak sih gitu ya. Ya mungkin nggak penting, tapi inilah fungsi hiburan ya, orang terhibur, wah itu istrinya gubernur hobinya ini dan sebagainya. Sebenarnya sesuatu yang biasa ya, tapi karena melihat siapa figur di balik itu maka menjadi luar biasa. Nah yang terakhir tapi bukan yang paling remeh sebetulnya, fungsi kontrol sosial, mengawasi penyelenggara negara. Ini seperti tadi saya sampaikan ya, karena kita menganut demokrasi, maka masyarakat itu berhak untuk mengawasi penyelenggara negara. Kalau kita bukan demokrasi, kalau kita autokrasi, kalau kita sistemnya itu adalah otoritarian, ya nggak ada rakyat mengawasi penyelenggara negara. Adanya apa? Kebalikannya, negara yang mengawasi masyarakat. Maka ada polisi dinas polisi rahasia ya, kalau di zaman kolonial Belanda itu mengawasi rapat-rapat. Ada intelijen mengawasi masyarakat ya. Kalau di zaman kerajaan itu juga ada mata-mata begitu. Negara mengawasi masyarakat. Itu dalam pemerintahan-pemerintahan yang tidak demokratis ya. Tapi karena kita demokrasi, kita demokratik, kita yang mengawasi negara, kita yang mengawasi penyelenggara negara, kita yang memarahi ya, kita yang menyentil para penyelenggara negara. Nah, seringkali atau dalam keadaan normal kan kita dalam keadaan normal kita tidak mampu melakukan itu sendiri ya, karena seperti Anda kuliah, seperti saya ngajar gitu ya. Maka pers itu menjalankan fungsi pengawasan untuk kepentingan siapa? Kepentingan kita ya. Itu saya kira fungsi pers yang pasal 2. Kemudian pasal 2 ayat 2-nya itu di samping fungsi-fungsi tersebut, pers dapat fungsi sebagai lembaga ekonomi. Nah ini yang lembaga ekonomi itu kalau kita lihat penjelasan pasal 3 ayat 2 ini, dikatakan dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi ya, untuk kesejahteraan dan sebagainya. Ya, dikelola dengan prinsip ekonomi artinya apa, saudara? Ya, di sini dikatakan kalau penjelasannya itu agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya ya. Ya pers itu, apalagi kalau kita tahu dalam konteks undang-undang pers itu adalah perusahaan. Di perusahaan itu ada karyawan ya, karyawan itu harus digaji, maka fungsi ekonomi itu mencari laba, mencari untung dijalankan ya. Ini penting untuk saudara tahu ya, ada logika perusahaan di dalam pers nasional. Logika perusahaan itu nggak ada dimanapun di dunia ini. Saudara cari perusahaan yang
visi misinya itu untuk rugi dan bangkrut dalam secepat-cepatnya kan nggak ada. Visinya pasti dia ingin besar, ingin menjadi perusahaan raksasa, menjadi koran yang dilanggani semua rumah, ya, menjadi kantor berita yang didengarkan oleh semua pendengar. Nah, di sini perusahaan itu pasti visinya adalah mencari keuntungan, ya, setidaknya survive, ya, sehingga fungsi ekonomi ini dalam mencari keuntungan seringkali kemudian mengancam, ya, fungsi yang lain, ya, terutama fungsi kontrol sosial tadi, fungsi pengawasan, ya, karena dia menerima iklan, ya, kemudian muncullah iklan-iklan yang ada kepentingan politiknya, ya, perusahaan yang mencemari lingkungan, ya, perusahaan yang misalnya ngemplang pajak, perusahaan yang tidak beres dalam pembayaran upah, ya. Bisa jadi perusahaan itu akan pasang iklan yang banyak dan besar di media. Supaya apa? Supaya kasusnya nggak disorot. Nah, media itu juga pasti akan berpikir, wah, ini saya dapat duit dari perusahaan ini, ya udahlah, nggak usah diselidiki, nggak usah diekspos gitu. Nah, itulah yang di dalam pasal 3 ayat 2 ini ada semacam wanti-wanti gitu, supaya jangan meninggalkan kewajiban sosialnya. Tapi ya, kalaupun demikian, ya, orang mau apa, ya? Maka saudara, kalau saudara sekarang ini akses media manapun, ya, saudara buka koran, saudara dengerin radio, mungkin ada sesuatu yang tidak dihidangkan untuk saudara, untuk saya, tidak disampaikan pada kita, padahal sebetulnya berita itu ada, ya. Bisa mengerti nggak maksud saya? Jadi kalau kita baca misalnya nih, ya, kita bayangkan kita baca koran lokal nih, media lokal. Oh, ini halaman pertama, kepala daerah meresmikan jembatan, ya, garing lah beritanya, ya. Kedua, halaman 2, ya, beritanya jumlah pasien ini rumah sakit daerah menurun atau meningkat, ya, dan seterusnya. Berita-beritanya seperti itu. Perampok masuk rumah keluarga kaya di mana gitu. Kemudian ada nenek-nenek kecemplung sumur dan sebagainya. Selesai udah korannya, ya. Mungkin kita bisa berkata itulah berita itu hari ini, ya. Beritanya kayak gini, ya. Tapi sebenarnya bisa jadi, ya, ada berita yang tidak ditampilkan pada kita, ada fakta yang tidak ditampilkan pada kita. Misalnya apa? Dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan. Sebetulnya media itu bisa jadi punya, tapi nggak disampaikan pada kita. Kita tidak akan pernah tahu, ya, karena kita bukan orang intern di dalam media, kan. Tapi bisa jadi itu terjadi, bisa jadi demikian, ya. Ya, setelah ada deal-deal, kesepakatan antara media itu dengan kekuasaan, ya. Tidak selalu yang kekuasaan negara, ya, misalnya kalau dalam konteks daerah itu pemerintah daerah, ya, tapi juga perusahaan-perusahaan di daerah, ya. Ada kesepakatan tanda petik, ya, sebenarnya, karena nggak ada sebenarnya bukan murni kesepakatan sih, semacam pemaksaan juga, ya, bukan pemaksaan juga sebenarnya. Misalnya gini, media, nih kami punya informasi soal pencemaran pembuangan limbah di sungai yang dilakukan perusahaan Bapak. Kita mau menyelidiki, ya. Nanti perusahaannya ketakutan sendiri, ya. Nanti diselesaikannya dengan misalnya pasang iklan. Kenapa pasang iklan? Ya, bukan semata iklan, karena iklan itu kan juga berbayar. Usahanya dapat keuntungan dari iklan. Dan hal tersebut bisa terjadi di pemerintahan juga. Ya, nanti pasang iklan besar, misalnya selamat hari raya Waisak lah, selamat hari raya Nyepi dan sebagainya, mengucapkan selamat ulang tahun universitas bla 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 bla, ya. Iklannya 1 halaman sekian puluh juta.
mana kita tahu bahwa itu telah dipertukarkan. Nah saudara, itu kira-kira penjelasan saya di perkuliahan pertama ini. Nanti ada bacaan-bacaan yang saya minta untuk saudara baca untuk memperkaya pemahaman. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.